Ya kan, aduh tadi lupa aku rekamannya, dokter. Oke, bersama Dokter Insinyur Agustinus Hermino, kita akan bergabung live ini ya, live di ruang intelektual Persaudaraan Krida Radio Indonesia Hits and News Station dengan tema yang kita angkat, pemerataan pendidikan, pengetahuan dan terampil dalam mendidik menjadi pendidik paham keadilan. Itu. Selamat siang, dokter. Bagaimana Selamat siang, kabar di sana? Selamat siang, saudaraku di Indonesia, sehat selalu dan penuh berkat. Yang penting bersama Krida Radio kita bagaimana meningkatkan penekanan pada kekuatan manusia batinia, dokter. Perkembangan diri, pengembangan diri itu menjadi dasar Krida Radio. Oke, untuk kali ini tema yang kita angkat, dokter, bagaimana pemerataan pendidikan yang kita angkat. Pengetahuan dan terampil dalam mendidik menjadi pendidik yang paham keadilan. Intinya psikologi orang baik itu akan selalu paham dia dengan keragaman, inklusi. Bagaimana dia menilai-nilai dunia kita, baik dari sisi pendidikan. Bagaimana dia berani memperjuangkan apa yang diyakini. Bagaimana berpendapat satu-satunya adalah cara untuk kita menjadi orang baik. Untuk berkembang. Inilah kita akan menemukan hak istimewa para pendidik tadi. Untuk bagaimana memeratakan pendidikan, bagaimana pengetahuan dan terampil dalam mendidik, dan juga paham keadilan. Oke, menurut dokter, kita akan pikirkan yang pendidik ini, ya. Dokter, kemarin kita sudah jelaskan, dokter juga sudah menerangkan bahwasanya profesi guru itu adalah panggilan, ya. Bagaimana dia berlari untuk memperkenalkan dirinya dan sebuah panggilan, kemudian mengatakan bahwasanya inilah saya. Bagaimana menurut dokter kira-kira dokter bertindak sebagai seorang pendidik? Baik, terima kasih Bang. Selamat siang untuk Bang Daniel Manurung dan juga selamat siang kepada sahabat semua, sahabat Krida Radio Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dan kita akan memulai acara ini dengan bincang-bincang santai. Bang Daniel, terima kasih banyak untuk topik dan pertanyaannya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan seperti yang tadi Bang Daniel sampaikan, yaitu tentang bagaimana menjadi penuh visi. Nah, menyambung dari pertanyaan yang Bang Daniel sebagaimana topik ini, maka coba kita ingat sebentar tentang makna lagu Himne Guru. Nah, makna lagu Himne Guru awali dengan kata-kata yang sungguh sangat mendalam, yaitu terpujilah wahai engkau Ibu, Bapak, Guru. Nah, diawali dengan kata-kata yang sungguh luar biasa. Terpujilah. Artinya apa? Artinya menjadi guru itu bukan sebelah, tetapi menjadi guru adalah sebuah profesi yang terhormat. Profesi yang benar-benar mendalam, yang bisa memberikan makna kehidupan bagi peserta didiknya. Nah, kemudian di contoh lagu yang kedua, yaitu apa? Lagu anak-anak. Lagu anak-anak itu lagu tentang guru juga. Diawali dengan pagiku cerah, ku nantikan dirimu. Nah, pagiku cerahku. Pagiku itu artinya bahwa anak-anak baru saja bangun dari tidur malam, kemudian menyongsong pagi yang indah, pagi yang cerah. Nah, cerahku itu artinya bahasa yang sungguh sangat mendalam, yaitu apa? Aku ingin pergi ke sekolah dengan hati yang cerah. Aku ingin pergi melihat teman-temanku, bertemu dengan teman-temanku dengan hati dan psikologis yang cerah. Aku ingin berjumpa dengan ibu bapak guruku dengan hati yang cerah pula. Nah, profesi guru yang sangat terpuji, dan anak atau siswa ingin berangkat ke sekolah dengan hati yang cerah. Nah, kombinasi inilah
Bang Daniel dan juga para pendengar yang budiman, itu membuat bahwa passion menjadi guru itu ada sebuah tanggung jawab moral untuk kita bisa mendedikasikan diri kepada para peserta didik kita untuk bisa menjadi manusia dewasa. Dewasa bukan dalam arti kata umur saja, tapi juga dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kira-kira begitu, Bang? Oke, dokter. Ini pemerataan pendidikan ya. Kita bicara pemerataan pendidikan. Bagaimana menurut dokter ini dampak pemerataan ini kita kaitkan dengan tingkat kemiskinan yang substansial ya, di antara baik orang tua banyak yang memiliki pekerjaan misalnya begini ya kan, banyak hidup dalam kemiskinan juga mungkin banyak ya kan, di tengah pandemi COVID-19 ini lagi resesi, banyak pengangguran dan segala macam. Ini kan menjadi hal yang harus serius dipecahkan untuk memeratakan pendidikan. Jadi intinya menurut dokter, bagaimana kira-kira mendidik siswa yang hidup dalam kemiskinan ini? Coba dokter bisa kasih penjelasan yang efektif dan kreatif gitu loh. Jadi intinya di situ dokter, bagaimana kita berkreasi lah di dunia pendidikan ini untuk memeratakan pendidikan di Indonesia juga, khususnya bagaimana juga para pendengar ini bisa tahu ya, bagaimana cara-cara efektif dan kreatif yang bisa dijelaskan dalam hal ini biar tepat waktu dan dibutuhkan itu orang-orang seperti itu, karena masih banyak hal-hal ini yang harus kita periksa juga, bagaimana menjelaskan pendidik-pendidik tadi. Halo? Sinyalnya putus-putus, dokter. Bagaimana sinyal internet di sana? Bagus? Ikat. Anak-anak Bang Daniel, bisa dengar, Bang? Ini baru dengar. Tadi sinyalnya putus. Ini. Oke. Baik. Ada masalah sinyal ya, internet. Oke, pendengar setia Krida Radio Indonesia Hits and News Station, tetap rendah. Ya, beginilah suasana video call WhatsApp ya. Ada saja sinyal yang kita butuhkan, kadang-kadang tidak masuk gitu loh. Oke, lanjut Pak Dokter. Oke, baik Bang. Nah, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya, dan makna dari pemerataan pendidikan itu sendiri artinya bahwa anak di usia sekolahnya itu wajib untuk mengenyam pendidikan. Nah, maka makna pemerataan di sini adalah perlu adanya kebijakan yang dapat didengar dan yang dapat dilaksanakan langsung oleh aktor-aktor yang ada di daerah. Nah, tentunya pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi ini semuanya, baik itu dengan undang-undang, baik itu dengan peraturan-peraturan. Pemerintah Indonesia sudah sangat bagus memberikan kesempatan
bagi warga negaranya, anak-anak di usia sekolah untuk mengenyam pendidikan. Nah, sekarang menarik sekali pertanyaannya Bang Manurung, yaitu apa? Strateginya bagaimana? Nah, strateginya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan antara peran orang tua, peran sekolah, dan peran masyarakat. Nah, satu, peran orang tua. Orang tua tentunya diharapkan memberikan masukan, memberikan dukungan kepada anak-anak, sesuatu yang sangat penting untuk menunjang hari depannya. Itu satu, Bang. Nah, kemudian dari sekolah. Dari sekolah kita mengenal, Bang, bahwa pendidikan di sekolah itu tidak bisa tergantung hanya pada guru, tetapi juga kepada peran stakeholders yang mendampingi sekolah itu, yaitu apa? Komite sekolah atau school committee. Nah, komite sekolah itu berperan sangat strategis sekali. Mengapa? Karena peran komite sekolah kan hanya untuk mensupport kepada anak-anak supaya mereka pergi ke sekolah, tapi lebih dari itu, bagaimana menjadi katalisator antara sekolah dengan masyarakat untuk mendukung secara bersama-sama agar anak-anak bisa bersekolah dan pendidikan yang dijalankan di sekolah itu bisa maju. Nah, itu yang kedua, Bang. Nah, yang ketiga adalah masyarakat. Di dalam masyarakat tentunya ada hierarki pemerintahan desa dan lain sebagainya. Oke. Agak terganggu sinyalnya ya, Dokter. Ya, katanya untuk Oke, sudah mulai. halo, Bang. Ya, halo, mantap, sudah. Lanjut, Dokter. Oke, nah gitu, Bang. Jadi ada 3 unsur, Bang, yaitu bagaimana sinergi antara sekolah, komite sekolah dengan masyarakat. Itu adalah strategi untuk mendukung bagaimana pemerataan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira begitu, Bang. Oke, kalau sinyalnya agak-agak macet-macet di sana, apa kita telepon biasa aja, WhatsApp-nya, nggak usah pakai video call ya? Oke, baik, Bang. Ini aku matiin videonya ya, matiin ya. Bang. Oke, Dokter. Ya, Bang. Kayaknya sinyal di sana ini kurang efektif ya. Bisa didengar sekarang, Bang? Oke, bisa. Ini sudah sangat bagus. Mungkin karena pengaruh video call juga kali ya. Oke, coba sebentar ya, Bang. Coba sebentar, Bang. Coba sebentar, saya sebentar ya, saya inikan dulu. Saya rubah dulu. Oke. Tunggu sebentar ya, Bang ya. Yo, siap. Oke. Intinya ini sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia HCN News Station ya, terkait on air yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu ya. Nilai-nilai dan perilaku keluarga dan masyarakat itu sudah dijelaskan. Oke, siap, Dokter. Ya, mantap, Bang. Sudah mantap sinyalnya. Oke, aman, Bang. Oke, aman ya. Oke, tadi mungkin cara-cara efektif dan kreatif tadi mungkin bisa diulang lagi, Pak Dokter. Untuk bagaimana? Oke, baik, Bang. Oke, baik. Para pemirsa yang terhormat, yang saya hormati, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal, jadi sempat disampaikan oleh Bang Daniel, kita agak terputus sedikit. Oke, baik. Terima kasih Bang Daniel untuk pertanyaannya. Jadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang teramat sangat strategis, yang pro kepada warga negara berkenaan dengan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak-anak di usia sekolahnya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk
bersekolah. Nah, menyangkut tadi yang disampaikan oleh Bang Manurung, yaitu caranya bagaimana. Nah, caranya Bang, dan juga para pendengar setia Radio Krida, yaitu bagaimana mensinergiskan antara 3 peran. Yang pertama adalah peran keluarga, dan yang kedua adalah peran sekolah dengan masyarakat, dan yang berikutnya adalah peran dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang masing-masing peran. Peran keluarga. Keluarga wajib memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah. Keluarga dalam hal ini orang tua itu wajib untuk memberikan dukungan, nasihat, dukungan waktu untuk anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu dari peran keluarga. Nah, dari peran sekolah. Peran sekolah tentunya di dalam sekolah ada kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Disitulah kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pengajaran. Nah, tetapi sekolah tidak berdiri sendiri. Di dalam sekolah itu ada komite sekolah. Komite sekolah merupakan mitra strategis sekolah, di mana peran komite sekolah yaitu sebagai katalisator antara sekolah dengan masyarakat, sehingga komite sekolah dapat memberikan support atau dukungan, dapat memberikan masukan atau saran, dan dapat memberikan rencana-rencana strategis di mana anak tetap mendapatkan kesempatan untuk pendidikan dan sekolah dapat mengembangkan pendidikannya. Nah, yang ketiga adalah peran pemerintah daerah atau di dalam desa, pemerintah desa atau pemerintah kampung. Nah, di situ adalah peran dari kepala desa bersama dengan timnya untuk bagaimana mencermati, untuk bagaimana memberdayakan potensi yang ada di dalam desa supaya warganya dapat mengenyam, mendapatkan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak. Kira-kira begitu, Bang. Oke, saya menyegarkan kembali nih Pak Dokter, dan bagaimana juga untuk memberdayakan, karena ini menekankan ketahanan siswa dan keluarga yang pada khususnya berpenghasilan rendah. Dan untuk ini kita perlu menjelaskan juga bagaimana mengapa pendidik itu perlu mengidentifikasi dan memeriksa sikap ya, kepercayaan dan perilaku mereka terhadap siswa berpenghasilan rendah tadi. Bagaimana kita juga mengubah persepsi mereka terhadap siswa yang berpenghasilan rendah tadi. Ya, bagaimana menciptakan ruang kelas dan sekolah yang adil. Karena ini sangkut pautnya dengan tema yang kita bawa kali ini. Karena supaya mutu, kualitas belajar tadi berkembang, kira-kira bagaimana cara Pak Dokter untuk meyakinkan pendidik tadi, sikap dan perilaku mereka terhadap siswa berpenghasilan rendah tadi adil. Bagaimana kira-kira Pak Dokter mampu memahami keadilan di tengah-tengah pendidik tadi? Ya, mungkin banyak hal yang bisa kita jelaskan di sini, Dokter. Silakan. Oke, Bang Daniel, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini saya akan menjelaskan secara ranah praktis, karena begitu panjang pengalaman saya di bidang pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang remote area. Nah, di sekolah-sekolah di daerah terpencil atau daerah remote area, itu peran dari kepala kampung atau peran dari desa itu sungguh sangat-sangat strategis. Contohnya seperti apa? Nah, mereka menyediakan lahan. Lahan yaitu apa? Selain lahan sekolah, di samping sekolah itu mereka menyediakan rumah guru. Nah, rumah guru dibangunkan secara gotong royong oleh masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa guru yang mengajar di daerah cukup sulit jangkauannya, mereka sudah terfasilitasi, yaitu apa? Dengan tempat tinggal. Oke, ini membantu kita memanusiakan semua ya. Nah, itu dari satu contoh, yaitu dari guru. Nah, bagaimana dengan siswanya? Nah,
Ada salah satu contoh atau banyak contoh di daerah-daerah terpencil atau terluar atau tertinggal sesuai dengan pengalaman saya. Yaitu apa? Mereka menyediakan asrama, Bang. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu ada sekolah, ada rumah guru, dan juga ada asrama. Sehingga apa? Anak-anak, adik-adik siswa ini yang rumahnya jauh, mereka bisa tinggal di asrama. Nah, sehingga apa? Dekat dengan sekolah, juga dekat dengan guru. Nah, pertanyaannya menjadi demikian. Lalu bagaimana nih mereka bisa hidup? Karena sekolah ini kan mahal. Sekolah ini kan, mohon maaf, mahal dalam arti kata kan harus membeli peralatan tulis, membelikan ini, itu, dan sebagainya. Nah, caranya yang pernah saya alami dan yang pernah saya lakukan adalah mereka ada yang namanya kebun sekolah. Nah, jadi di dalam lingkungan sekolah, Bang, itu di situ ada sekolah, ada rumah guru, ada asrama siswa, dan juga ada kebun sekolah. Nah, disitulah akhirnya apa? Anak diajari untuk bagaimana hidup, anak diajari untuk bagaimana berkehidupan, anak diajari untuk bagaimana berjuang untuk hidup, yaitu apa? Dengan belajar, dengan bercocok tanam, dengan segala inovasi-inovasi yang ada. Nah, kombinasi antara sekolah, rumah guru, asrama, dan kebun sekolah, akhirnya apa, Bang? Menciptakan sesuatu iklim atau atmosfer yang baik, yaitu apa? Yaitu bahwa anak bisa sekolah, anak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tapi juga anak mendapatkan kesempatan untuk apa? Belajar hidup. Nah, kira-kira contoh praktisnya seperti itu, Pak. Oke, saya paham sekali. Ini konsepsi tangguh yang Pak Dokter jelaskan tadi ini menggambarkan bagaimana cara mereka bertahan dalam kondisi dan lingkungan yang keras. Bagaimana juga harus menunjukkan belas kasih yang luar biasa terhadap orang lain. Bagaimana juga dengan murah hati untuk beramal seperti kepala desa tadi. Bagaimana bekerja sama, berbagi, gotong royong di antara mereka. Ini sangat memanusiakan gitu, Pak Dokter. Saya menggambarkan yang Pak Dokter jelaskan sangat signifikan, mungkin baik juga untuk diterapkan para pendidik ya, dan juga masyarakat. Bagaimana juga mereka harus mengejar prestasi pendidikan siswa tadi yang berpenghasilan rendah, ya kan? Intinya bagaimana juga kelompok populasi tadi itu bisa menjadi barometer juga, kira-kira begitu Pak Dokter ya. Betul, Bang, betul sekali, Bang. Jadi ini sangat bagus Pak Dokter, pemikiran yang bijaksana. Saya rasa ini kalau diterapkan dan dikonseptualisasikan untuk kita berpikir kembali bagaimana cara-cara pemerataan pendidikan tadi, bagaimana cara-cara menangani siswa berpenghasilan rendah dididik, dan bagaimana menciptakan ruang kelas dan sekolah di mana mereka mengalami pemerataan pendidikan, ini mungkin akan sangat bermanfaat. Saya rasa ya ini bermanfaat lah Pak Dokter ya. Semoga nanti dikembangkan ya. Para pendengar setia Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada. Intinya kita kembali lagi ke pemerataan pendidikan ini Pak Dokter ya. Bagaimana pendidik yang paham keadilan ini sudah merangkum juga saling terkait dan komprehensif. Bagaimana kita menganalisis segala hal penting tentang teori dan praktik yang berkaitan dengan pendidikan ini ya. Pemerataan pendidikan sangat penting. Intinya Pak Dokter, untuk ketimpangan ini kan banyak Pak Dokter ya. Bagaimana kelas sosial ini, kelas ini kan banyak dibeda-bedakan Pak Dokter ya. Dari sisi sekolah aja ya. Nah, itu kan memengaruhi juga pengajaran dan pembelajaran ya kan di sekolah ya. Ada ini mengatasi kesenjangan pendidikan ini Pak Dokter. Kira-kira grade-nya itu bagaimana? Oke, baik Bang. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ini Bang, maka peran dari guru dan juga dari peran kepala sekolah dan juga peran keluarga yang dalam hal ini orang tua dan juga peran masyarakat perlu memahami 3 hal nih Bang. Nah, 3 hal yang saya maksudkan ini adalah bagaimana kita memposisikan diri untuk mendukung
kemajuan anak-anak kita, sehingga apa? Anak pada usianya itu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Nah, yang pertama yaitu apa? Tentang pemahaman atau understanding. Yaitu pemahaman apa? Pemahaman tentang betapa pentingnya pendidikan. Nah, pemahaman betapa pentingnya dukungan dan betapa pentingnya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bersekolah dan memberikan kesempatan pula kepada apa? Guru. Untuk apa? Untuk bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang pendidik yang baik. Nah, itu tentang pemahaman. Nah, kemudian yang kedua tentang kesadaran. Ya, tentang kesadaran, awareness. Kesadaran itu muncul, yaitu harus dari dalam diri. Muncul dari dalam diri orang lain, akhirnya apa? Menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif untuk apa? Untuk memajukan pendidikan. Di mana? Di daerahnya. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Anak-anak itu siapa? Bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Nah, itu awareness. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemahaman tentang organizing. Nah, dalam sebuah sistem pendidikan atau dalam proses sistem persekolahan itu tentunya kan ada organisasi, mulai dari kepala sekolah sampai yang ke bawah-bawah. Nah, ini harus jalan. Nah, ketika ini harus jalan dan ini bisa dipimpin oleh kepala sekolah atau bisa dimanage oleh kepala sekolah, maka disitulah akhirnya apa? Akan terjadi roda sinkronisasi antara pemahaman yang ada di masyarakat, keluarga, dan sekolah, kemudian adanya sinkronisasi dengan kesadaran, dan juga dengan roda yang berjalan di sekolahan itu. Nah, sekarang Bang, pertanyaannya, lalu bagaimana untuk supaya anak-anak itu muncul gairah untuk belajar? Lalu bagaimana supaya anak-anak itu pada usianya mereka paham akan proses hidup dan berkehidupan? Nah, saya dalam pemikiran saya ada 3 hal tentang learning, Bang. Yaitu apa? Learning from experience. Belajar dari pengalaman. Nah, artinya apa? Artinya bahwa guru ketika mengajarkan kepada siswanya bukan hanya berdasarkan teks book saja, tetapi juga pengalaman-pengalaman praktis yang dimiliki oleh guru, sehingga apa? Guru ketika mengajar itu tidak kaku, tetapi juga bisa berinovasi, bisa berkreasi, dan memberikan kesempatan anak-anak untuk juga berkreasi, berinovasi, mengemukakan pendapatnya. Nah, ini learning from experience. Nah, yang kedua adalah bagaimana tentang pemahaman learning to manage. Nah, belajar untuk mengelola. Mengelola apa? Mengelola diri. Yaitu apa? Anak diajarin untuk katakanlah bagaimana menyelesaikan PR pada waktunya, bagaimana anak bisa menyelesaikan tugas sekolah di kelas pada waktunya, anak-anak bisa berdisiplin, anak-anak bisa berani mengemukakan pendapat kepada teman-temannya. Nah, ini kan mengelola diri sendiri. Nah, guru pun juga latihan mengelola apa? Mengelola di dalam kelas, mengelola berkomunikasi dengan orang tua, mengelola untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah learning for self-actualization, yaitu apa? Bagaimana anak itu belajar untuk mengaktualisasikan dirinya. Oh, saya senang belajar menggambar. Saya ingin menggambar ini, menggambar itu. Oh, saya senang prakarya. Saya bisa membuat ini, membuat itu. Nah, anak diberikan kesempatan, anak diberikan dukungan. Dan inilah Bang, inilah dengan 3 learning ini, maka apa? Maka anak-anak akan timbul gairahnya untuk pergi ke sekolah, untuk belajar. Sehingga apa? Pemerataan pendidikan bisa terjadi atau akan terjadi karena apa? Karena ada yang namanya joyful learning, belajar yang menyenangkan. Wah, saya ingin datang ke sekolah karena saya ingin bertemu dengan teman-teman, lalu saya ingin belajar ini, belajar itu, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anak-anak timbul gairah, Bang, untuk belajar, masyarakat atau orang tua pun timbul gairah untuk apa? Untuk mendukung anak-anak untuk bersekolah. Kira-kira demikian, Bang. Jadi gini Pak Dokter, hubungan pemerataan pendidikan ini kan banyak hal ya. Jadi intinya bagaimana hasil pendidikan juga ya.
bagaimana tingkat kelulusan, bagaimana kesenjangan sosial ekonomi yang lebih besar. Bagaimanapun ini tidak bisa kita hindarkan, Pak Dokter ya. Apakah guru, pekerja sosial, apa ini konselor, apa segala macam, semua itu kan banyak hambatan-hambatan, Pak Dokter. Jadi tanggung jawab kita untuk memastikan ini juga bagaimana supaya adil di ruang kelas dan di sekolah itu sendiri. Juga bagaimana menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang adil bagi siswa yang mengalami kemiskinan karena ketidakadilan ekonomi. Bagaimana kita memahami kemiskinan, bagaimana kita melibatkan mereka seperti Pak Dokter tadi jelaskan. Bagaimana juga pengalaman keluarga, bagaimana segala hal ini berkaitan semua tentang tanggung jawab ya. Bagaimana kesenjangan pendidikan. Jadi bagaimana juga efek ketimpangan dan kemiskinan versus guru dan sekolah dan para masyarakat, siswa-siswa yang ada di sekolah itu tadi. Semua kan banyak hal yang bisa digambarkan Pak Dokter, ya kan? Intinya akses juga kan penting untuk mereka, fasilitas di sana, perlengkapan. Ini kan untuk menimbang hasil daripada pendidikan. Di ruang kelas tadi bagaimana siswa itu setiap hari, ya kan Pak Dokter. Jadi ini praktis juga, bagaimana kira-kira Pak Dokter menjelaskan itu tentang segala hal itu, kesetaraan ini Pak Dokter. Oke, baik Bang, terima kasih banyak untuk masukannya nih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, para sahabat setia Radio Krida di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Bang. Bang, saya punya pengalaman yang sungguh sangat nyata, yaitu ketika saya mendedikasikan di tanah Papua. Nah, ini contoh yang sangat nyata, yaitu di Kabupaten Merauke. Nah, saya bergaul, bercengkrama dengan adik-adik dari anak-anak dari suku Muyu, suku Marin yang ada di Merauke. Nah, kemudian saya bertemu dengan salah satu kepala sekolah yang sungguh sangat luar biasa. Katakanlah saya sebut yaitu di SMP Negeri Muti, yaitu di Merauke. Nah, di situ Bang, kehadiran siswa itu sangat fluktuatif. Ada kalanya sekolah itu siswanya sedikit, tapi ada kalanya juga siswanya banyak. Nah, setelah saya punya selidik, ternyata ada beberapa hal yang sungguh sangat menarik. Kenapa kok siswanya sedikit, tapi juga ada kalanya siswanya yaitu sangat banyak juga. Nah, karena apa? Karena mereka harus membantu orang tuanya untuk bekerja di kebun. Mereka harus membantu orang tuanya untuk mencari ikan di sungai atau di laut, sehingga mereka tidak bisa atau belum bisa pergi ke sekolah pada waktunya. Nah, kemudian Bapak Kepala Sekolah ini melakukan pendekatan, Bang. Pendekatan secara psikologis maupun pendekatan secara adat, menjelaskan betapa pentingnya anak-anak bersekolah. Tetapi sekolah juga mempunyai keterbatasan finansial. Bagaimana ini caranya supaya anak-anak itu bisa bersekolah, datang ke sekolah dengan kondisi yang sehat dan segar. Nah, akhirnya setelah terjadi dialog dengan para orang tua di desa, karena anak ini rumahnya jauh-jauh, Bang. Mereka kalau ke sekolah itu jalan itu sampai berkilo-kilo. Bahkan mungkin ada yang 3 atau 4 jam baru sampai sekolah. Nah, kemudian Bapak rekan kepala sekolah ini ngobrol dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu, yang tergabung dengan komite sekolah maupun yang tergabung dengan kelompok-kelompok remaja. Nah, akhirnya disepakati, Bang, sesuatu yang sangat baik sekali, yaitu apa? Mereka mengumpulkan beras dan lain sebagainya untuk memberikan dukungan kepada anak-anak. Nah, akhirnya apa? Setiap pagi
pasti ada guru dan masyarakat yang memasak nasi kemudian membawa ke sekolah berserta dengan lauk pauknya, sehingga anak-anak yang datang dari kampung jauh itu datang ke sekolah, mereka bisa makan, Bang. Nah, itu dilakukan waktu demi waktu, proses demi proses, dan akhirnya apa? Jalan, Bang. Jalan, dan itu menunjukkan bahwa pemerataan itu bisa dilakukan kalau seandainya ada sinergitas antara sekolah, masyarakat, dengan juga keluarga. Nah, itu salah satu contoh kasus, Bang, bagaimana pemerataan sekolah itu bisa dijalankan walaupun dengan dengan ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi gitu, Bang. Dan sampai sekarang sekolah itu jalan, eksis. Dan anak-anak sampai saat ini itu banyak, Bang, yang akhirnya bersekolah di situ. Karena apa? Di situ ada asrama, sampai sekarang kontribusi masyarakat juga tetap tinggi, dan kontribusi dari pemerintah daerah pun tinggi, Bang, untuk mendukung kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Kira-kira begitu, Bang. Oke, ini mantap sekali. Jadi mempertimbangkan keterlibatan di rumah bersama mereka lah ini, Pak Dokter ya. Bagaimana keterlibatan di tempat itu ya, bagaimana mereka berpikir sadar untuk cenderung meningkatkan tempatnya mereka, membangun sekolah mereka, persis juga seperti itu nilai-nilainya, Pak Dokter ya. Bagaimana supaya lebih stabil secara ekonomi juga ya. Intinya itu sangat mulia sekali ya, Pak Dokter ya, kalau bisa pola pikirnya ya ditumbuhkan seperti itu ya. Pola pikirnya mereka bagaimana menghargai juga pendidikan tadi, itu bagaimana penyebab kesenjangan yang sebenarnya itu, ya toh, bagaimana pemahaman yang lebih dalam, lebih berempati, lebih holistik, lebih adil, bagaimana dampak ketidakadilan ekonomi tadi pada pengalaman sekolah siswa yang sudah Pak Dokter jelaskan. Jadi ini mendorong kita melewati penyederhanaan dan stereotip yang menghambat kemampuan itu tadi, untuk menjadi pendidik dan pemimpin yang berpikiran adil seperti yang kita inginkan. Jadi saya sangat kagum dengan penjelasan Pak Dokter dan juga pengalaman Pak Dokter. Ini kekuatan transformatif pendidik yang sangat mungkin perjuangan ini, Pak Dokter ya, perjuangan juga untuk mendedikasikan hal yang benar tadi, mengatasi semua tantangan tadi, bagaimana yang kompleks bisa terselesaikan dengan baik untuk memfasilitasi lebih baik kesempatan pendidikan bagi setiap keluarga. Begitu Pak Dokter? Betul Bang. Nah, akhirnya gini Bang, dari proses yang terjadi di daerah-daerah pelosok tersebut Bang, baik yang ada di Papua maupun yang ada di Maluku ketika saya ada di sana, nah akhirnya saya menemukan makna tentang inovatif, kreatif leader. Jadi inovatif, kreatif leader, Bang. Inovatif, kreatif leader seorang kepala sekolah. Yaitu apa? Kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, tapi kepala sekolah juga sebagai manajer. Nah, ada 4 hal, Bang. Ada 4 hal. Berdasarkan pengalaman, kemudian saya meneliti dan akhirnya saya menemukan yang namanya inovatif kreatif leader ini untuk seorang kepala sekolah di daerah terpencil. Yaitu yang pertama, Bang, yaitu time availability. Yaitu apa? Yaitu adanya waktu yang selalu bisa diluangkan oleh kepala sekolah itu untuk siapa? Untuk berkomunikasi dengan guru, untuk berkomunikasi dengan para siswanya, untuk berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan komite sekolah atau masyarakat, dan juga dengan pemerintah daerah. Yaitu apa? Ada time availability. Yaitu apa? Bisa meluangkan waktu, Bang, untuk memberikan masukan-masukan maupun koordinasi. Nah, yang kedua adalah self-management. Yaitu apa? Kepala sekolah mampu mengelola dirinya sendiri. Yaitu apa? Bagaimana mengelola disiplin diri, bagaimana mengelola komitmen diri untuk dia bisa tularkan kepada lingkungannya, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena apa? Kepala sekolah menjadi role model bukan hanya di sekolah tapi juga di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah series of ideas. Jadi kepala sekolah ini selalu ada ide-ide yang
yang luar biasa, ide-ide yang praktis, inovasi, di mana itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan sederhana, dan bisa dilakukan secara bersama. Nah, ide-ide seperti itu yang diperlukan, yaitu apa? Bagaimana mensupport siswa untuk tetap bisa datang ke sekolah, bagaimana mengkolaborasikan antara masyarakat dengan sekolah, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan antara pemerintah daerah dengan lingkungan masyarakat yang ada. Untuk apa? Untuk supaya pendidikan bisa terus berproses. Nah, kemudian yang keempat adalah mastery of technology. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kepala sekolah, guru, dan semua masyarakat di Indonesia akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Nah, kepala sekolah juga begitu. Bagaimana dia harus belajar terus. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Dari mana? Dari internet, dari Google, dan seterusnya. Sehingga apa? Informasi dari luar itu bisa dia berikan kepada lingkungannya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Dalam apa? Dalam proses pembelajaran. Tapi perlu juga penyaringan informasi, Pak Dokter. Jangan kita mentah-mentah menerima informasi, tidak kita kaji lebih dalam, kan? Ini akan merusak. Persis. Betul, Bang. Betul. Nah, makanya, Bang, mastery of technology itu harus dilakukan dengan proses kedalaman dan kedewasaan yang bijak. Yaitu apa? Kita harus betul-betul mempunyai kedewasaan diri. Yaitu apa? Untuk mensaring informasi ini. Informasi ini bisa diberikan atau informasi ini tidak bisa diberikan. Nah, inilah, Bang. Jadi ada 4 hal tadi. Ada time availability, ada self-management, ada series of ideas, dan juga mastery of technology. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di sekolah atau di wilayah yang ada di situ. Kira-kira begitu, Bang. Saya percaya, Pak Dokter. Saya percaya kita bisa. Dan harus ya, Pak Dokter, mulai bagaimana kita menjatuhkan pandangan ini tadi untuk memperbaiki keluarga tadi, bagaimana keluarga yang berpenghasilan rendah, bagaimana melengkapi diri kita dengan pandangan yang lebih tentang bagaimana akses dan kesempatan itu didistribusikan di dalam dan di luar sekolah. Itu kita mulai dari sana tadi. Itu yang Pak Dokter jelaskan sangat bagus. Saya percaya kita bisa kalau kita mau gitu loh. Dan memang harus. Singkatnya di situ saya rasa mengejar tujuan-tujuan ini, pemerataan pendidikan ini perlu membangun bagaimana kerangka kerja tadi dikembangkan bersama oleh rekan-rekan mereka tadi di sekitar mereka. Itu saya rasa super jenius kalau mereka bisa mengembangkan itu, memperbaiki itu, membangun itu. Itulah yang saya sebut literasi ekuitas. Jadi inilah menggambarkan bagaimana mereka mendedikasikan kerangka kerja dan bagaimana kerangka ini membangun dan kerangka kerja populer untuk membahas apa? Kemiskinan, kesetaraan, dan pendidikan dari kecakapan budaya hingga pola pikir tadi. Intinya di sini, Pak Dokter, saya rasa sangat berpengetahuan kita dan terampil kalau kita mau ya untuk memungkinkan kita untuk tidak menjadi ancaman atau terhadap keberadaan bias dan ketidakadilan dalam lingkup pengaruh kemiskinan itu tadi ya. Jadi ini artinya kita bagaimana menumbuhkan kemampuan juga untuk mengenali, merespon, memperbaiki kondisi. Bagaimana supaya kita bisa memeratakan pendidikan tadi hingga siswa-siswa yang tidak memiliki akses tadi bisa memiliki akses ke peluang pendidikan, bisa dinikmati oleh mereka. Intinya pendekatan populer ini. Intinya kompetensi juga diperlukan. Bagaimana pusat-pusat untuk fokus bagaimana menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang adil, bebas dari bias yang subtil sekalipun dan ketidakadilan. Ini membutuhkan keterampilan yang berbeda, Pak Dokter. Kalau mereka mau melengkapi, saling melengkapi. Ini paradigma juga untuk kita mengetahui bagaimana budaya-budaya siswa tadi. Bagaimana keterampilan untuk berinteraksi lintas budaya. Bagaimana kita mengenali, merespon bias kelas. Ya kan, ini bahan pembelajaran, Pak Dokter. Ini ketidakadilan dalam kebijakan sekolah itu penting juga. Yaitu bagaimana membangkitkan semangat dan penuh harapan tadi, Pak Dokter. Ini ketekunan perlu, ketekunan luar biasa dari seorang pendidik tadi juga, pemerintah juga. Semua ini penting. Pendidik, para pendidik, bagaimana mengadvokasi tadi siswa. Ya toh, bagaimana peluang-peluang siswa tadi.
yang terpinggirkan secara ekonomi, terlepas dari keterampilan dan tekad mereka. Intinya itu kan perlu dipikirkan Pak Dokter. Nah, mulai dari awal tadi sudah dengan terminologi Pak Dokter jelaskan bagaimana terkait mengalami kemiskinan tadi, siswa yang mengalami kemiskinan dan keluarga yang berpenghasilan rendah. Ini kan menjadi pemahaman kita juga Pak Dokter ya. Bagaimana kita menggunakan istilah-istilah status sosial ekonomi, ya kan? Ini condongnya ke sana Pak Dokter. Status sosial ekonomi atau kelas. Yang terpinggirkan secara ekonomi. Intinya pemerataan pendidikan ini kan kalau kita bawa ke arah positif dia. Bagaimana tadi sumber keuangan tadi yang tidak memadai di keluarga ini. Jaringan pendukungnya baik melalui organisasi ini, organisasi masyarakat ini kan penting, ya kan, bagi keluarga yang mengalami kemiskinan tadi. Intinya saya khawatir Pak Dokter kalau ini tidak dikonseptualisasikan konsep kita berbicara di Krida Radio ini untuk mengatasi status sosial ekonomi. Itu akan tidak maju pendidikan itu. Karena akses mereka ke sumber daya kehidupan yang paling dasar tadi lemah, gitu loh Pak Dokter. Ya kan? Bagaimana kita Pak Dokter berbicara tentang status sosial ekonomi itu kan merujuk ke sana semua sumber dayanya. Ya kan? Bagaimana orang-orang itu yang dimarginalkan secara ekonomi. Bagaimana kesehatan, bagaimana spiritual atau emosional mereka untuk stabil gitu loh Pak Dokter, mengenyam pendidikan tadi. Ini pemahaman lebih lanjut juga perlu kita memperluas status sosial ekonomi tadi. Karena di tengah maraknya geopolitik dan pandemi ini Pak Dokter ya, ini semua terkait realitas-realitas yang mengganggu saya rasa juga ya. Melihat situasi kondisi sosial yang kita hadapi saat ini, bagaimana puncak piramida ekonomi tadi. Semua pendapatan ini menyangkut paut ke ekonomi, sosial ekonomi. Untuk pendidikan juga bagaimana. Intinya di sini semua Pak Dokter, kontekstualnya di situ. Istilah pemerataan pendidikan ini sebenarnya ke sana arahnya Pak Dokter. Bagaimana kita memahami semua mereka, penghasilannya. Bagaimana konseptual itu penting dalam merubah semua hambatan-hambatan tadi. Memahami hambatan tadi. Ini ketahanan semua Pak Dokter. Pandangan ketahanan ini. Ideologi ketahanan. Bagaimana mengelola ideologi defisit tadi. Kira-kira menurut Pak Dokter apa yang bisa Pak Dokter tambahkan di sini? Oke, baik Bang. Saya suka sekali nih dengan adanya ketahanan. Nah, ini menjurus pada ketahanan pendidikan. Nah, saya suka sekali dengan tadi Bang Daniel mengatakan bagaimana membangkitkan semangat penuh harapan. Nah, bagaimana membangkitkan semangat penuh harapan. Nah, Bang Daniel tadi juga mengatakan ada dua hal yang saya tulis, yaitu apa? Kerangka kerja yang populer dan kemudian adalah kerangka kerja yang membangun keselarasan. Ini sesuatu yang sangat mantap sekali. Membangkitkan semangat penuh harapan melalui kerangka kerja yang populer dan kerangka kerja yang membangun semangat atau keselarasan. Nah, menarik sekali Bang Daniel, juga para pendengar radio Krida Radio di seluruh Indonesia yang berbahagia. Jadi ada tiga hal Bang, ada tiga hal kalau kita mau fokuskan kepada pendidiknya dulu, yaitu apa? Kepada guru. Ada tiga hal. Hal yang pertama yaitu well educated. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, itu mempunyai pemahaman yang baik untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang pengajar. Jadi tahu tentang ilmu pedagogik, ilmu tentang mendidik, ilmu tentang mengajar, beserta segala turunannya. Nah, kemudian yang kedua adalah highly performance. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebagai seorang
pendidik atau sebagai seorang guru bukan hanya karena saya lulusan yang memiliki latar belakang pendidikan guru, karena saya memiliki ijazah sebagai seorang guru. Bukan itu saja, tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Passion. Passion untuk menjadi seorang pendidik, menempatkan dirinya, mampu mendedikasikan dirinya, dan mampu sebagai role model, sebagai pendidik. Nah, itu ada well educated secara background pendidikan, dan juga ada highly performance, yaitu passion sebagai pendidik dan juga sebagai pengajar. Nah, yang ketiga ini Bang, yaitu apa? Well paid. Nah, tentunya salary. Sebagai seorang guru ya tentunya teman-teman atau rekan-rekan guru juga berharap ada apa ya, ada remunerasi atau ada gaji yang mereka bisa nikmati untuk hidup dan berkehidupan. Nah, tapi saya percaya Bang, kita semua percaya bahwa pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, melalui kebijakan yang ada, pemerintah Indonesia sudah mendorong Bang. Sudah mendorong apa? Untuk 3 hal ini, yaitu apa? Untuk guru memiliki latar belakang pendidikan yang baik, kemudian memiliki performance yang bagus, dan juga memiliki gaji yang baik pula. Saya pikir pemerintah Indonesia sudah memberikan kesempatan kok Bang. Nah tinggal bagaimana rambu-rambu atau kebijakan yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia ini dapat dijalankan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga guru dapat mengajar dengan baik, anak-anak pada usianya bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik pula. Kira-kira demikian Bang. Dokter, tadi intinya Pak Dokter, negara di sini Pak Dokter, ya, pemerintah negara ya harus melindungi, ya, saya ulangi Pak Dokter ya, harus melindungi dan mempromosikan hak semua warga negara untuk bagaimana mereka memenuhi syarat pendidikan di semua tingkatan, dan mereka harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membuat pendidikan tersebut dapat diakses oleh semua warga negara. Bagaimana negara itu harus membangun, memelihara, dan mendukung sistem pendidikan yang lengkap, memadai, terintegrasi. Kita bisa lihat Pak Dokter pernah di Papua, di perbatasan sana. Bagaimana pendidikan di sana. Bagaimana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat di sana bagaimana membangun, memelihara sistem pendidikan publik di sana. Di tingkat sekolah dasar, menengah sampai ke atas. Ya kan? Pak Dokter juga sudah pernah mengalami bagaimana menjangkau anak-anak itu di sana, di perbatasan Papua. Bagaimana sekolah dasarnya mereka, itu wajib. Pendidikan itu wajib untuk semua anak usia sekolah, melalui sekolah dasar, dari SD, SMP, SMA. Itu sangat wajib, saya rasa mereka harus menetapkan dan memelihara sistem yang baik untuk pendidikan. Maksud saya mendorong itu Pak Dokter, agar mereka ya membuat program gitu loh Pak Dokter ya. Bagaimana subsidi, bagaimana insentif lainnya, ya kan gaji itu penting Pak Dokter bagi guru. Pak Dokter sudah jelaskan tadi juga kan, untuk mereka layak menerima itu. Bagaimana juga, saya ada kisah Pak Dokter, ya Rimba itu, ya, Boru Manurung itu ketepatan, ya dia mendirikan sekolah di pelosok-pelosok pedalaman Indonesia di Jambi sana. Itu Butet Manurung namanya kalau dikenal, ya di Google. Mandiri, dia membuat program belajar mandiri di sana. Saya apresiasi Pak Dokter ya. Ini warga negara yang baik ya. Saya mengapresiasi mereka yang baik-baik tadi menanggapi kebutuhan masyarakat tadi. Ini efisiensi, kejujuran dan keterampilan lainnya yang mereka terapkan di warga negara mereka agar tidak cacat dan putus sekolah. Ya, cacat dalam arti pendidikan, cacat dalam arti ya kebutuhan dan kondisi mereka. Ya, banyak kebijakan dan program pendidikan. Ini prioritas anggaran tertinggi untuk pendidikan Pak Dokter.
harusnya pemerintah juga negara ini memastikan bahwa pengajaran tadi bisa mempertahankan yang tepat dari talenta terbaik sumber daya Indonesia. Ya, yang tersedia juga melalui remunerasi yang Pak Dokter katakan. Bagaimana untuk pemenuhan pekerjaan guru, kepuasan mereka juga ada dorongan di situ, motivasi ada. Bagaimana untuk menciptakan dunia kerja mereka, nasib mereka ke depan juga, itu kan hidup Pak Dokter ya. Bagaimana memberikan rasa nilai yang baru. Saya menghargai itu juga Pak Dokter. Intinya di sini kita bukan hanya sekedar membahas pemerataan pendidikan saja Pak Dokter, tapi bagaimana kebijaksanaan, bagaimana kebijakan, iklimnya di Indonesia bagaimana situasinya, kesadaran kita, peningkatan kesadaran tentang kemajuan ini Pak Dokter. Kalau kita tidak bisa melihat semua hal, mengabaikan ini semua, nanti ke depan kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Kira-kira bagaimana akademik, kebebasan akademik yang dinikmati di semua lembaga pendidikan tinggi. Bagaimana hak fakultas untuk mengajar, mengejar, menyelidiki, mempublikasikan bidang penyelidikannya tanpa takut akan ini. Itu keadilan juga Pak Dokter, ya. Bagaimana lembaga pendidikan tinggi untuk menetapkan kebijakan mereka tentang bagaimana mencapai tujuan pendidikannya. Bagaimana setiap warga negara itu memiliki hak untuk memilih profesi, program studi, persyaratan akademik, dan adil. Bagaimana negara juga harus melihat hak guru tadi, seperti yang Pak Dokter, untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Begitu kira-kira Pak Dokter. Apa yang bisa Pak Dokter tambahkan untuk seharusnya negara memikirkan itu? Oke, baik Bang. Terima kasih banyak Bang. Nah, sebagai pendidik, itu kita sudah dipayungi oleh kebijakan negara yang sangat pro kepada kita semua. Yaitu karena apa? Karena negara ingin hadir, bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat, dan pendidikan di Indonesia juga makin maju. Maka masukan atau saran saya adalah, mari teman-teman guru, mari teman-teman pendidik di seluruh Indonesia untuk mau berupaya meningkatkan potensi diri, untuk meningkatkan kemampuan diri, untuk bisa terus mengasah untuk apa? Untuk aktualisasi diri. Caranya bagaimana? Kita bisa mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah, yaitu tentang training ini, training itu, workshop ini, workshop itu, kemudian informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek ini sudah bisa diakses dengan mudah. Nah, itu makanya adalah proses belajar untuk memampukan diri. Sekarang belajar sangat mudah, bisa diakses dari internet. Jadi intinya adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak kalau mereka Manurung, tidak ada akses internet, bagaimana Pak Dokter? Bagaimana Bang? Bagaimana kalau mereka tidak memiliki akses internet? Oke, baik Bang. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Bang, di daerah terpencil, di daerah pelosok, itu memang akses internet itu sungguh teramat sangat sulit. Nah, sekarang perannya siapa? Supaya guru-guru, supaya kepala sekolah atau komite sekolah di daerah terpencil itu juga tidak ketinggalan informasi. Disinilah peran dari pengawas sekolah. Karena apa? Karena di setiap kabupaten itu pasti memiliki pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah itu adalah katalisator antara pemerintah daerah, yang dalam hal ini dinas pendidikan, dengan sekolah yang ada. Nah, kunjungan dari pengawas sekolah secara rutin atau secara reguler kepada sekolah bukan hanya sekedar untuk mengawasi sekolahnya bagaimana prosesnya ini itu, tidak, tetapi lebih daripada itu, yaitu apa? Mereka juga memberikan informasi kepada
kepada sekolah yang ada di situ, ini loh ada perkembangan seperti ini ada informasi seperti ini, ayo kita diskusikan, saya ingin men-sharingkan informasi yang saya dapat dari kota, yang dapat dari internet, yang sudah saya komunikasikan dengan pejabat yang ada, maka sekarang saya ingin komunikasikan kepada kalian. Nah, salah satu contohnya gini Bang, beberapa waktu yang lalu saya tugas di Kabupaten Teluk Bintuni, di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat. Nah, saya mengadakan kunjungan karena itu termasuk salah satu sekolah yang menjadi dampingan saya. Yaitu apa? Di namanya daerah Tanah Merah Baru atau TMB. Itu jauh kali Bang itu Bang. Kami dari Bintuni itu naik speedboat itu Bang, itu harus menyusuri sungai, keluar, kemudian masuk lautan lepas, masuk sungai lagi. Di situ nggak ada sinyal Bang, atau di daerah-daerah lainnya. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan informasi dari luar, disitulah peran pengawas sekolah sangat penting. Kami memberikan dukungan kepada pengawas sekolah untuk mereka bisa mengakses informasi, mereka mendiskusikan kepada kepala dinas untuk hal ini, hal itu yang layak atau tidak layak disampaikan. Nah, sehingga ketika pengawas sekolah ini berkunjung, mereka bisa nginap di situ, mereka bisa ada dialog di situ, memberikan informasi-informasi yang baru kepada guru. Dan disitulah terjadi gairah Bang, gairah bahwa wah ini saya mendapatkan informasi yang sangat bagus sekali. Kira-kira begitu Bang. Oke, menarik sekali Pak Dokter. Intinya prioritas untuk pendidikan ini memang harus benar-benar Pak Dokter ya, benar-benar diperhatikan ya, untuk supaya bisa merata pendidikan tadi, baik di perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, juga bagaimana memadai lah untuk cara-cara negara juga harus memikirkan ini, bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat, bagaimana segala hal, tokoh-tokoh, bagaimana untuk dinikmati semua masyarakat pendidikan tadi. Kira-kira Pak Dokter, untuk meningkatkan hak guru tadi, belum Pak Dokter jelaskan bagaimana untuk peningkatan profesional mereka. Karena ini kan penting juga Pak Dokter ya. Peningkatan profesional itu kan penting untuk guru ya. Hak guru juga, bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka menikmati perlindungan negara tadi. Ini kan penting agar kita bahas juga untuk Mendikbud, memikirkan ini Kementerian Pendidikan, dan mereka juga memberikan solusi yang baik di atas nanti, biar mereka memahami bagaimana menghormati pendidikan tadi ke segala lini, bagaimana kepemilikan pendidikan tadi penting, layanan-layanan itu penting, bukan hanya sebagai alat Pak Dokter ya toh, tapi untuk kehidupan yang baik. Jadi kira-kira bagaimana pembangunan itu Pak Dokter yang sebenarnya di pendidikan? Kira-kira bisa Pak Dokter jelaskan bagaimana sebenarnya pembangunan pendidikan itu terjadi di Indonesia? Kira-kira apa yang sudah Pak Dokter pahami atau pernah Pak Dokter alami? Mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, mungkin Pak Dokter sudah menjalani Papua. Kira-kira pembangunan pendidikan bagaimana di sana menurut Pak Dokter? Oke, baik Bang. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bang. Para sahabat pendengar radio, Krida Radio yang berbahagia. Menarik sekali Bang pertanyaannya. Jadi ini lebih bagaimana potensi guru bisa ditingkatkan dan juga bagaimana kehadiran negara untuk memayungi rekan-rekan guru tersebut. Nah, ada 4 Bang, ada 4. Yang pertama yaitu apa? Guru memampukan diri, memampukan potensi, memampukan aktualisasi dirinya, yaitu apa? Dengan mengikuti program-program pelatihan yang disediakan atau diinformasikan oleh pemerintah. Nah itu, jadi pasti pemerintah memiliki skema-skema pelatihan untuk menunjang kompetensi guru tersebut, Bang. Nah itu ikut pelatihan. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana peran organisasi guru. Misalnya katakanlah PGRI ya,
PGRI lebih difungsikan sehingga apa? PGRI bisa memayungi guru secara lebih khusus dan juga bisa mengetahui apa sih sebetulnya kebutuhan guru di wilayahnya dan bisa disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, baik itu di tingkat kabupaten atau provinsi sampai dengan ke tingkat pusat dan seterusnya. Yang ketiga, Bang, adalah bagaimana pemerintah mencermati yaitu tentang gaji guru. Nah, saya pikir kita semua mengetahui, kita pikir juga bahwa pemerintah saat ini sudah sangat memperhatikan tentang remunerasi guru ini, termasuk hak-hak guru. Sehingga apa? Sehingga diharapkan dengan kebijakan keuangan atau kebijakan gaji yang disediakan oleh pemerintah Indonesia kepada para guru, maka guru bisa terayomi, maka guru bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan remunerasi yang baik, dan mereka guru pun juga bisa mendedikasikan diri dengan baik pula. Nah, yang keempat, Bang, yang keempat adalah keterlibatan masyarakat. Nah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pendidikan di dalam sekolah itu bisa bertumbuh kembang kalau adanya keterlibatan masyarakat. Sehingga dari 4 hal itu, Bang, adanya ikut serta pelatihan, adanya peran yang strategis dari organisasi guru, kemudian adanya gaji guru yang sudah selalu diperhatikan oleh pemerintah, dan juga keterlibatan masyarakat. Saya yakin, Bang, kita semua yakin pendidikan di Indonesia akan makin maju, merata, dan juga guru-guru kita mempunyai kapabilitas yang tidak diragukan lagi. Kira-kira demikian, Bang. Itu sangat bagus sekali kalau pengetahuan manusia tadi, Pak Dokter, ya, menjadi bagus untuk kita pikirkan bagaimana mereka spesialis di sini harus semakin inilah, Pak Dokter, ya, semakin merata, ya, biar tidak ada kesenjangan antara kehidupan dan pengetahuan juga, ya, Pak Dokter, ya. Jadi saya memahami juga ini, Pak Dokter, ya. Kira-kira ini saya nggak pesimis, Pak Dokter. Saya hanya mendorong saja dan kembali mengingatkan pada etikanya masing-masing. Karena hidup ini ada pedoman hidup, Pak Dokter, ya kan? Prinsip dasar kita di situ untuk memahami semua pengetahuan teknisnya bagaimana, berdasarkan bagaimana, ininya bagaimana, semua kan perlu kita pelajari semua, Pak Dokter, ya kan? Karena saya pengen ada keberlanjutan pendidikan tadi, ada keberlanjutan siswa tadi, ada keberlanjutan sekolah tadi untuk semakin meningkatkan hasil daripada siswa tadi yang sekolah di sana. Ada keberlanjutan mereka mengidentifikasi konsep pembangunan pendidikan tadi. Ada semua keberlanjutan mengintegrasikan sistem-sistem yang ada untuk pola-pola manusia tadi. Bagaimana keunikan ini, bagaimana untuk bersaing gitu loh, Pak Dokter. Kompetisi hidup ini. Bagaimana keadaan teknologi juga dan organisasi sosial tadi. Pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Ini kan esensial, Pak Dokter. Kebutuhan esensial yang tidak bisa kita hindari. Kebutuhan yang pertama dan sangat esensial. Bagaimana agar kita tidak banyak yang miskin. Ya kan? Agar kita menjadi negara maju. Ini semua komponen-komponen keberlanjutan itu penting dirujuk juga, Pak Dokter, ya kan? Sustainability. Bagaimana mereka memahami itu semua? Karena kita tahu negara kita menjadi presidensi G20. Ini tanggung jawab sosial itu penting, Pak Dokter, ya kan? Tanggung jawab sosial di bidang pendidikan. Bagaimana tanggung jawab kita di sini semua memperhatikan. Untuk kita bisa kuat gitu loh, Pak Dokter. Untuk kita bisa kokoh, berdiri tegak. Tanpa kita mengharapkan negara lain, tanpa kita hanya melihat negara lain berkembang, maju, hanya kita, implikasinya banyak lah, Pak Dokter, untuk ke masa depan. Ini pengamatan masa kini, saat ini, itu berimplikasi pada masa depan kita. Biar kita tidak hanya melihat, biar kita bisa mengelola pertumbuhan kita, ekonomi kita, pendidikan kita, penduduk kita yang sudah semakin banyak, ya Pak Dokter, populasi kita semakin hari semakin tumbuh. Kemampuan-kemampuan kita ini penting, menjadi dasar kita memikirkan segala hal. Bagaimana kita meramalkan hari ini, meramalkan hari esok.
Ini kan penting Pak Dokter. Keadilan juga di sini penting. Bagaimana juga kita tidak sinis melihat mereka yang begini-begini. Karena mereka harus bekerja pasti untuk percaya mereka bahwasanya ada kerinduan yang terpenuhi. Bahwasanya ada profesi yang tidak dibenci. Gitu loh Pak Dokter. Tidak ada semua profesi yang diiniin. Semua adalah baik jika dikelola dengan baik. Itulah kerinduan kita Pak Dokter. Jadi untuk menghindari perspektif ini, perspektif itu, supaya tidak ada ini itu Pak Dokter. Karena kita tahu bumi ini memiliki cukup untuk kebutuhan semua orang Pak Dokter. Tetapi tidak untuk keserakahan. Gitu loh Pak Dokter. Makanya keserakahan itu adalah akar dari segala kejahatan. Intinya Pak Dokter, ya kan, untuk keberlanjutan ini kira-kira apa yang Pak Dokter pikirkan dan prioritaskan untuk bisa memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan di lingkungan pendidikan. Kira-kira bisa Pak Dokter beri arti terperinci untuk pemahaman pendidikan, untuk ketahanan pendidikan. Kira-kira ada gambaran Pak Dokter yang bisa Pak Dokter berikan bagaimana memahami keberlanjutan pendidikan tadi, menyoroti cara-cara mereka mengelola aktivitas ini dan itu, kehidupan pribadi dan profesional. Bagaimana kira-kira mempromosikan dan mendorong perilaku yang berkelanjutan tadi Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, kalau ada mau bisa Pak Dokter jelaskan untuk merujuk di masa depan sebelum kita mengakhiri tinjauan-tinjauan rule ini Pak Dokter. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bang. Para pendengar setia Krida Radio di mana saja berada di Indonesia, pemerintah sudah memberikan upaya yang terbaik untuk bisa membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Ketahanan pendidikan merupakan upaya yang sungguh sangat luar biasa. Ada contoh-contoh bagus yang dalam hal ini saya mencoba untuk mencermati dua hal. Hal yang pertama, contoh nyata yang sungguh sangat relevan, yaitu apa? Adanya dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Nah, bantuan operasional sekolah ini itu adalah dalam rangka upaya pemerintah untuk menjangkau anak-anak, menjangkau sekolah untuk bisa melakukan proses pendidikan dengan baik, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak juga bisa bersekolah dengan baik dengan mendapatkan bantuan operasional sekolah tersebut. Itu contoh satu. Yang kedua, sekarang pemerintah juga memberikan dana atau dukungan melalui KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu apa? Itu artinya bahwa pemerintah ingin melakukan upaya yang sangat serius untuk pemerataan pendidikan supaya anak pada usianya, pada usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yaitu sehingga apa? Sehingga semua masyarakat Indonesia atau anak-anak pada khususnya yang usia sekolah bisa mengenyam pendidikan, dan orang tua pun dari latar belakang ekonomi, mohon maaf, yang kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan untuk anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Jadi ada dua ya Bang ya, ada BOS, Bantuan Operasional Sekolah, dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu dari sektor pemerintah. Nah, sekarang Bang, dari sektor swasta. Swasta juga memiliki tanggung jawab, katakanlah seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Itu memiliki yang namanya CSR. CSR yaitu apa? Corporation Social Responsibility. Nah, Corporation Social Responsibility ini yaitu apa? Perusahaan-perusahaan swasta ini juga memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk memajukan pendidikan yang ada di sekitar perusahaan itu. Yaitu apa? Yaitu supaya pendidikan, supaya anak-anak di sekitar tempat usaha atau perusahaan itu juga ikut maju.
Sehingga apa? Kehadiran perusahaan bukan hanya semata untuk berusaha, tetapi kehadiran perusahaan juga merangkul masyarakat di sekitarnya untuk tumbuh bersama. Perusahaannya juga tumbuh, masyarakatnya juga tumbuh, bersinergis. Jadi itulah Bang, peran dari CSR. Jadi sekali lagi Bang, ada 3 hal, yaitu dari aspek pemerintah, yaitu ada bantuan operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, dan juga dari sektor swasta yang dalam ini perusahaan, yaitu adanya CSR, ada Corporation Social Responsibility. Kira-kira demikian Bang. Oke Pak Dokter dan sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita sudah memberikan kekuatan dorongan di tinjauan ruang intelektual persaudaraan Krida Radio Indonesia Hits and News Station, bahwasanya memastikan agar kita semua merasa diberdayakan dan kita memberdayakan. Intinya kemajuan ilmiah dan medis telah membuat hidup lebih mudah selama bertahun-tahun. Bagaimana menghasilkan serangkaian tantangan baru, bagaimana orang berperilaku, bagaimana untuk tetap beradab, bagaimana masyarakat yang serba cepat saat ini dengan berbagai tuntutannya. Semakin penting untuk kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mempertimbangkan semua itu, kejujuran, dan segala hal untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Pertimbangan kunci itu untuk kualitas penting, baik di pendidikan dan di kehidupan sehari-hari. Sikap kita menentukan ketinggian kita. Bagaimana kita disorot, bagaimana kita menyorot, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita memperkenalkan orang, bagaimana yang salah dan bagaimana yang benar. Di situ semua prinsip untuk kita hidup. Terima kasih Pak Dokter Insinyur Agustinus Hermino yang sudah meluangkan waktunya. Karena kekuatan karakter dan integritas adalah kode perilaku yang selalu adaptif. Ini yang kita sangat hormati. Waktu Pak Dokter yang Pak Dokter bisa singgahi untuk kita bisa on air di Krida Radio, dan saya sangat mengapresiasi kualitas yang penting yang Pak Dokter jelaskan untuk memahami dunia yang kompleks saat ini. Terima kasih Pak Dokter untuk waktu dan kesempatannya. Kita akan sama-sama Bang. Juga terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan oleh Bang Daniel, Radio Krida, untuk kita bisa bertemu di udara. Dan kita akan bincang-bincang lagi minggu depan Bang, hari Rabu, dengan topik yang akan kita dengarkan juga Bang. Oke Pak Dokter, saya akan memastikan agar Pak Dokter juga tidak bosan dan Pak Dokter tidak jenuh. Karena saya sedikit bicara cepat atau bagaimana, ya mungkin beginilah saya Pak Dokter, terima apa adanya. Inilah diri saya, inilah saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan Pak Dokter ya. Oke, saudara. Sama-sama Bang. Sehat selalu, salam hormat untuk semuanya. Oke, sehat selalu juga untuk Pak Dokter dan keluarga di sana. Kita perdengarkan lagu Bahasa Cinta. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Bang. Jika tanpa kasih cinta